malam, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Ana Agung Dewi Ardani absen 1, kemudian ada Dia Sri Astuti absen 5, kemudian ada Niketut Novi Arianti absen 18, selanjutnya ada Rina Puspita Sari Gunawan absen 28, yang terakhir ada Niputu Ayu Indrayanti absen 30. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereport kebangkrutan terbesar yang penuh dengan skandal, yaitu kasus WorldCom. Baik, berita pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu WorldCom merupakan perusahaan komunikasi terbesar kedua di Amerika, dengan jumlah karyawan mencapai 80.000 karyawan. WorldCom pada awalnya merupakan hanya penyedia layanan telekomunikasi yang didirikan pada tahun 90-an. Perusahaan WorldCom melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan lainnya, kemudian meningkatkan pendapatannya dari 152 juta dolar pada tahun 1990 menjadi 392 miliar dolar pada tahun 2001. Yang seterusnya menempatkan perusahaan ini pada posisi 42 dari 500 perusahaan lainnya. Pada nilai pasar saham, perusahaan WorldCom turun drastis dari sekitar 150 miliar dolar pada tahun 2000 menjadi hanya sekitar 150 juta dolar pada tanggal 1 Juli 2001. Menurut versi majalah Fortune, akuisisi yang terbesar telah terjadi pada tahun 1998 pada saat WorldCom mengambil alih perusahaan tersebut. Pada tahun 1990 terjadi lagi masalah fundamental ekonomi terhadap perusahaan ini yang terlalu besar kapasitas telekomunikasinya. Baik, berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Gustri Desde Astuti, absen 5. Masalah ini terjadi pada tahun 1998. Di sini Amerika mengalami penurunan ekonomi sehingga pemerintah terhadap infrastruktur internet berkurang sangat drastis. Hal ini berimbas pada pendapatan WorldCom. Keadaan ini membuat pihak manajemen berusaha melakukan praktek akuntansi agar bisa menghindari berita buruk yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, WorldCom mampu menaikkan pendapatan atau laba. WorldCom mampu menaikkan laba karena pada akun beban dicatat lebih rendah, sedangkan pada akun aset dicatat lebih tinggi dikarenakan beban kapitalisasi disajikan sebagai beban investasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Indrayanti, absen 30. Baik, pada tanggal 1 Juli 2002, WorldCom mengumumkan akun cadangan di WorldCom juga diinvestasi. Perusahaan membuat akun ini untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang tidak bisa diprediksi, seperti utang pajak pada tahun depan. Seharusnya akun ini tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan. Pada praktik akuntansi, pada laporannya di tanggal 25 Juni, WorldCom mengakui bahwa perusahaan mengklarifikasikan lebih dari 3,8 miliar dolar untuk beban jaringan sebagai pengeluaran modal. Beban jaringan yang dibayar oleh WorldCom pada perusahaan lain adalah untuk membayar jaringan telekomunikasi seperti biaya ASKES dan biaya pengiriman pesan bagi WorldCom. Dilaporkan sekitar 3.005 miliar dolar telah salah diklarifikasi pada tahun 2001. Sementara pada sekitar 797 juta pada triwulan pertama tahun 2002. Berdasarkan pada data WorldCom, 14,7 miliar dolar pada tahun 2001 disajikan sebagai biaya. Baik, berita selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikita Novi Erianti, nomor absen 18. Jadi, staf akuntan WorldCom telah diwawancari sebelum tanggal 25 Juni. Maret 2002, SIC meminta data dari perusahaan yang berhubungan dengan laporan keuangan. Yang termasuk di dalamnya yaitu ada 6. Yang pertama, komisi penjualan tagihan yang bermasalah. Yang kedua, sanksi administrasi terhadap pendapatan yang berhubungan dengan pelanggan dengan skala besar. Yang ketiga, kebijakan akuntan untuk merger. Yang keempat, pinjaman kepada CEO. Yang kelima, integrasi sistem komputer WorldCom dengan MCI. Dan yang terakhir, yang keenam, ada analisis ekspektasi pendapatan saham WorldCom. Baik, berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Terima kasih. Baik, berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ninyo Madrina Puspita Sari Gunawan, absen 28. Dan pada tanggal 8 Agustus, WorldCom mengakui bahwa mereka telah menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Dakwaan yang dilaporkan pada tanggal 28 Agustus itu, yaitu bahwa akun cadangan yang dikurangi karena untuk menutupi biaya jaringan yang telah dipakai. Kepala Keuangan WorldCom diminta untuk mengkoreksi salah saji atau salah pengklasifikasiannya. Setelah berdiskusi lebih lanjut terhadap Scott D. Sullivan, dilaporkan bahwa Sullivan tidak pernah mengkonsultasikan penyajian terhadap Arthur Anderson selaku auditor eksternal pada tahun 2001. Dan Arthur Anderson pun menyatakan bahwa Sullivan tidak pernah berkonsultasi dengannya pada tanggal 15 Juli. Sullivan dipecat saat WorldCom membaca pengumuman. Pada hari yang sama, David F. dan Myers juga mengundurkan diri pada perusahaan tersebut. Baik, sekian berita dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.